sahabat Oculus, dimanapun berada. Ini kita sedang dalam program acara RIM, Renungan Inspirasi dan Motivasi. Hari ini kita kedatangan satu orang inspirator yang mungkin dapat menginspirasi kita, yaitu seorang Duta Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara tahun 2020. Halo Sobat Provinsi, Sobat Oculus, apa kabar? Kita akan perkenalkan namanya. Sebelum memperkenalkan nama, kita buka masker dulu dan kita sudah prokes. Ya, langsung saja, hari ini kita kedatangan tamu, seorang Duta Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara. Halo bro. Halo bro. Sekarang perkenalkan namanya dulu bro. Oke, halo bro NC semuanya, sobat-sobat Oculus dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Kevin Benaya Raja Guguk. Saya berstatus sebagai pelajar di sekolah menengah atas, tepatnya di SMA Negeri 10 Medan. Ya, bro, kita kan lu ini sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara. Apa sih yang memotivasi kamu? Kenapa kamu menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara? Ceritanya itu gimana bisa sampai terpilih, bro? Kalau ceritanya sih panjang ya kan. Soalnya banyak proses-proses dilalui dari awal kita seleksi, dari tahap awal, tahap akhir, dan sampai bisa ke masuk grand final. Dan puji Tuhan kemarin dikasih kesempatan sama Tuhan menjadi Duta Putra Anti Narkoba Sumatera Utara. Kalau cerita panjangnya, saya kemarin nggak sengaja ngeliat di feed Instagram ada salah satu winner up pertama di tahun 2019, dia menjadi Duta Putra Anti Narkoba. Saya kayak kepingin gitu ya kan, gimana sih rasanya menjadi duta, dan kepingin pas kali di daerah rumah saya itu lumayan terkenal dengan namanya narkoba gitu. Jadi kayak termotivasi supaya lebih baik daripada orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi secara tidak kebetulan 1 bulan kemudian membuka penerimaan seleksi pemilihan Duta Pelajar Anti Narkoba yang diselenggarakan oleh Saifa USU, unit Saifa USU. Jadi kita tes awal-awal ya dari USU. Tapi karena USU kemarin lockdown, jadi kita daftarnya online, semuanya online. Sampai dari tahap online, seleksi pertama lolos, puji Tuhan. Seleksi kedua lolos, seleksi bakat lolos. Sampai suatu hari jumpa langsung itu diseleksi wawancara. Jadi wawancara itu kita diwawancari 4 mata sama pembicara, kayak ya promotor dari bagian dari Duta Pelajaran Narkoba itu. Jadi kita diwawancara dan malamnya puji Tuhan 30 besar dipilih dari 300 ke 500, dan puji Tuhan ke 30 dari 300 ya? Dari 300 bro. Jadi ke 30 puji Tuhan nama saya itu paling nomor 30 gitu. Jadi pada saat slide pertama itu cari nama, aduh nggak ada ini, sampai 15. Oke, di slide kedua akhirnya kayak udah pasal itu di pertengahan slide itu, udahlah tahun depan kita coba lagi gitu ya kan. Nggak tahu pas di angka 30 yang terakhir tuh, aduh Tuhan, makasih Tuhan gitu. Kayak ada nama saya gitu, Kevin Benaya Raja Guguk dari SMA Negeri 10. Keren bro. Jadi masuk ke seleksi itu setelah seleksi ada masa-masa karantina. Di masa karantina itu ada semacam pelatihan ya? Pelatihan itu selama 2 minggu. Jadi di karantina itu pun dari 30 disaring lagi ke 22. Disaring lagi ke 22 ya. Hingga sisa berapa bro? Hingga sisa ke 22. Oh 22. 22 terakhir itu yang masuk ke babak grand final. Ada lagi gini bro, cerita di balik layar sebelum 22 itu. Panjang ceritanya. Apa ceritanya bro? Jadi sebelum saya daftar itu, keluarga saya sudah rencana untuk jalan-jalan ke Jakarta gitu, ke rumah saudara. Jadi tiket sudah dipesan, dan pada masa karantina pertama itu mereka orang panitianya bilang gitu, ini acaranya diselenggarakan tanggal 22 Desember 2020. Buat teman-teman yang berhalangan bisa
kasih tahu. Jadi saya langsung terkejut lah gitu kan. Tanggal 16 saya mau berangkat, tanggal 22 mau berangkat. Keluarga mau berangkat ke Jakarta. Tanggal 16, 22 ya saya grand final gitu. Tapi keluarga berangkat tanggal 16. Keluarga berangkat tanggal 16. Yeah. Jadi kayak di rumah itu kayak ribut lah semua. Kayak kau pun udah mau pergi pun tahu kayak gini, kau sok-sok sibuk gini ke acara apa segala macam. Pokoknya semua itu pahitnya itu kayak aduh terasa kali gitu kan bro. Yeah. Kayak aduh udahlah kita ikuti. Jadi saya dihadapkan oleh dua pilihan gitu. Saya mengikuti antara tahun depan atau saya meninggalkan orang tua saya gitu. Atau saya ikut ke grand final. Jadi saya memutuskan untuk ikut ke grand final dong. Meninggalkan acara keluarga demi duta pelajar anti narkoba. Jadi ceritanya udah ribut di keluarga, ya udah akhirnya jadwal penerbangan saya di reschedule ke tanggal 28 Desember. Setelah itu ya di masa-masa karantina itu saya pun ditantang juga dengan namanya cobaan-cobaan yang saya terima gitu. Kayak dibentak, diapain, tapi ya itu menjadikan sebuah proses dari saya. Itu semua proses gitu bro, nggak ada yang enak dari sebuah proses, semua pahit gitu. Keren. Apalagi di karantina itu saya karena silap kan dan terburu-buru, saya lupa bawa sepatu. Saya lupa bawa sepatu, jadi aturannya kan sepatu pantofel, jadinya pakai sepatu caps. Jadi pada saat latihan itu pelatihnya tuh marah tuh, Adila tuh marah. Tapi ya syukur masa-masa telah berlalu dan saya menikmati hasil yang sekarang gitu. Dan puji Tuhan ya setelah kita lewati ada grand final, saya nampilkan bakat nyanyi di masa 22 itu 20 besar itu ya. Sebelum 22 itu pun ada pertimbangan juga antara saya mau dikeluarkan atau saya harus lanjut gitu. Dikeluarkan kenapa bro? Soalnya ya karena nggak bawa sepatu. Oh, karena nggak bawa sepatu. Masalah besar ya bro, persoalan disiplin. Iya betul bro. Jadi kayak dipertimbangkan lagi, katanya kami kena prank sama panitia. Akhirnya 22 itu masuk. Dan di Hamin 7 1 minggu sebelum acara itu kita press latihan ya, pagi pulang malam ya harus diapain juga gitu bro. Diatur waktunya semaksimal mungkin lah, apalagi kan orang tua nggak ada kemarin kan, jadi ngurus rumah pun harus jalan, apapun harus jalan, nyiapin makanan harus jalan. Jadi kayak oke lah stake di sini. Akhirnya di 22 besar itu kita nampil di grand final. 22 kita nampil, ada penampilan bakat, ada penampilan catwalk juga, sampai akhirnya setelah di catwalk kita dipilih yaitu 8 besar. Dan panggilan pertama itu ada teman saya dipanggilan ke-4 atau ke-5 itu bro. Dipanggil nama saya Kevin Binayara juga dari SMA Negeri 10. Jadi saya ada rasa senang, tapi ya udah puji Tuhan gitu, puji Tuhan. Akhirnya masuk ke tahap seleksi akhir. Seleksi akhir itu kayak kita tuh udah di depan itu kan, di panggung. Q&A. Ada Q&A juga dari mereka. Jadi dari juri-juri itu ada juri dari Miss Indonesia, terus ada orang Badan Narkotika Nasional, dan ada juri yang memang bisa pandai public speaking gitu. Jadi di situ kami dijuri dan puji Tuhan juri-jurinya baik gitu kan. Kita dapat penilaian dan pada saat pengumuman itu ada 4 kategori tuh yang dipilih, yaitu ada duta putra, duta putri, duta intelijensial, dan duta favorit. Jadi puji Tuhan saya terpilih menjadi runner up 1, yaitu duta putra narkoba Sumatera Utara. Puji Tuhan sekali. Ya suatu kebanggaan gitu. Ya nggak taunya ya setelah selesai acara saya kabaran sama orang tua saya. Pas ditelepon nggak diangkat. Pas ditelepon lagi saudara saya yang di sana yang sama-sama orang tua. Akhirnya mereka kayak riuh gitu. Oh iya kamu menang gitu segala macam. Pokoknya kayak senang lah semua itu yang keluarga-keluarga yang di sana. Emang nggak sia-sia kau pergi nggak ikut kami gitu. Dan puji Tuhan ya dapat runner up 1 tuh kayak suatu kebanggaan gitu. Udah dapat selempang duta anti narkoba,
duta anti narkoba itu senang gitu kan. Cuman ya dapat plus kesempatan dapat duta putra itu, aduh, luar biasa senang. Menyandang sebuah tanggung jawab yang besar gitu bro. Jadi gitu bro, sahabat Oculus dimanapun berada, Kevin Benaya Raja Guguk, seorang yang penuh semangat untuk mendapatkan suatu kesempatan bisa menjadi duta pelajar anti narkoba Sumut. Dia mengorbankan bahkan kegiatan dari keluarga dia harus korbankan demi untuk mencapai satu cita-cita. Jadi itu kawan-kawan dimanapun berada sahabat Oculus, jadi cita-cita itu kita tuju akan banyak tantangan yang berliku-liku. Jadi kita perlu penuh dengan motivasi dan semangat yang kuat. Kalau tidak ada itu, semuanya tidak akan bisa kita capai bro. Tapi jangan korbankan juga pelayanan. Ya itu betul. Paling Kalau itu utama. sepakat. Pelayanan untuk utama. Tuhan itu sangat penting. Utama. Jadi bro, lu kan sebagai duta pelajar anti narkoba, gue juga pengen tahu dong bagaimana pengetahuan lo untuk sharing ke sama sahabat-sahabat Oculus dimanapun berada. Apa sih narkoba menurut lu? Jadi narkoba itu menurut saya dan wawasan kita pasti nggak. Sambil minum bro. Oh. Oke, lanjut. Oh ya, menurut saya narkoba itu dan memang wawasan-wawasan luas itu pasti nggak asing lagi dengan nama narkoba. Narkoba itu kalau kita bilang itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu yang sangat-sangat berbahaya buat kesehatan kita, pemikiran kita, bahkan mental kita kalau kita menyalahgunakan narkoba. Sebenarnya kan narkoba ini boleh bro, cuman dipakai oleh orang-orang medis ya. Untuk keperluan medis lah bro. Gini bro, jadi kan kamu sudah terpilih jadi duta anti narkoba bersama dengan teman-teman 22 teman-teman putra-putri duta anti narkoba Sumatera Utara. Sementara ini kegiatan apa yang kalian telah lakukan di masa-masa pandemi yang sedang kita alami? Tentunya sangat membatasi banyak ruang gerak kita baik dalam publik maupun dalam bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Sementara ini kegiatan apa aja yang bisa dilakukan bro? Kalau belakangan event kemarin kami mengadakan namanya DPAN Peduli. Jadi kami membantu korban-korban bencana alam yang ada kemarin, tepatnya di awal-awal tahun, korban bencana alam. Jadi kami langsung turun ke jalan mengambil dana, kayak sumbangan-sumbangan gitu. Jadi kita bekerja sama juga dengan organisasi-organisasi terkait untuk menyalurkan dana ini, dana-dana yang sudah kami kumpulkan itu, dan puji Tuhan berjalan dengan lancar. Terus ada kemarin kita siaran langsung dengan ada kayak gini juga kan, bro, podcast kita juga oleh organisasi Lingkar Inspirasi juga. Dan ada juga kemarin barusan bulan Juni itu kan memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Jadi kami bekerja sama juga dengan Badan Narkotika Nasional dan orang BNN pun sangat-sangat mendukung apa menjadi program kami, dan diajak juga lah untuk collab gitu kan, sering-sering collab. Dan ada juga tuh di podcastnya di DPAN Sumut. Kalau kalian kepo tentang kegiatan-kegiatan kami bisa dicek di Instagramnya, yaitu DPAN_Sumut. Bukan hanya itu aja, kami juga turun kemarin ke lapangan Merdeka untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Kami kayak mengedukasi banyak masyarakat tentang bahayanya penggunaan narkoba. Juga program kerja kami, itu akan mengadakan webinar untuk mengetahui dampak-dampak apa aja terkait bahayanya penyalahgunaan narkoba gitu. Itu sih bro. Oke. Jadi bro, duta pelajar anti narkoba Sumatera Utara, kira-kira teman-teman sahabat Oculus juga pengen tahu dong apa visi misi dari duta pelajar anti narkoba ini. Apa sih visi kedepannya, misi kedepannya melalui kegiatan ini, melalui orang-orang yang ada di duta pelajar anti narkoba? Kalau visi misi kami dari komunitas duta pelajar anti narkoba yaitu untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi dampak juga buat orang-orang banyak, khususnya anak-anak muda, tentang dengan tanpa narkoba itu kita bisa loh menjadi berkat, mengembangkan talenta kita
untuk menjadi inspirasi juga buat orang-orang banyak gitu bro. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang jatuh ke circle yang negatif gitu bro, kayak narkoba, merokok, apa segala macam, minuman keras. Kayak saya rasa itu kayak nggak efektif sih di zaman-zaman sekarang kita ini bro. Gitu sih bro. Jadi saya tadi search di Google tentang informasi seputar perkembangan narkoba di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Indonesia mengatakan sebanyak 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun adalah pengkonsumsi narkoba. Dan mirisnya kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka 27% pengguna narkoba di Indonesia. Dan menurut data BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat mengkonsumsi narkoba. Dan kawan-kawan sahabat Oculus, tentunya kita tahu bahwa di tahun 2045 Indonesia mencita-citakan bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia emas, Indonesia yang maju secara ekonomi, politik, dan teknologi. Dengan bonus demografi yang kita miliki, di mana usia produktif sangat banyak, melebihi dari jumlah usia-usia non-produktif. Oleh karena itu, jika usia produktif ini, anak-anak muda ini sudah tercemar dengan narkoba, bagaimana kita bisa mau mencapai 2045 menjadi Indonesia emas? Menurut kamu seorang Kevin, duta pelajar anti narkoba, apa sih saran dari kamu untuk anak-anak muda Indonesia di luar sana terkait dengan masalah-masalah yang sangat kompleks seputaran dengan narkoba untuk kita mencapai 2045 nanti? Apakah ini bisa tercapai menurut pandanganmu? Saya rasa ya bro, jika kita mulai mengatur strategi kita dengan organisasi-organisasi untuk pemberantasan narkoba, kita pasti bisa untuk menggapai Indonesia emas itu bro. Tapi masalahnya kesadaran bersama harus dibangun ya bro. Kesadaran bersama harus dibangun bro. Soalnya tanpa kita nggak mungkin ada orang yang lain untuk mencapai perubahan itu. Nggak mungkin orang Amerika datang ke sini untuk merubah kita kan. Tapi justru malah kita sendiri yang memang harus punya motivasi dan tujuan untuk merubah negara kita. Generasi muda bangsa kita ini. Jadi kalau pandangan saya, supaya kita terhindar dari yang namanya penyalahgunaan narkoba ini, kita itu untuk mencapai itu ada beberapa faktor yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat berguna ya untuk kita generasi penerus bangsa ini. Terlebih lagi kita di kalangan anak-anak muda. Yang pertama itu adalah faktor dari keluarga. Dari keluarga itu kita bisa belajar tentang gimana sih kita dibentuk dari keluarga itu. Kita kan lahir tuh dari keluarga. Kita pun berkembang pun awal-awal kita berkembang itu yaitu dari keluarga. Itu menjadi dasar gimana kita harus bisa memang bertumbuh, tahu gitu di mana circle-circle yang positif, circle yang negatif. Yang kedua dan yang merupakan faktor yang paling utama menurut saya bro, itu adalah pendekatan diri kita sama yang kuasa. Pendekatan diri itu maksudnya kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu adalah merupakan dasar yang paling terutama dari kita manusia ya kan, yaitu Pancasila. Yaitu yang pertama itu adalah berketuhanan gitu. Jadi jika kita udah tahu gitu bro, dasar-dasar keagamaan itu kebenaran, maka kita pasti tahu mana yang benar, mana yang jahat. Dan kita juga tahu pasti lingkungan-lingkungan kita tuh mana yang baik, mana yang jahat. Dan pergaulan-pergaulan kita gitu bro. Dan saya kutip dari ayat Alkitab ya bro ya. Yaitu adalah pergaulan yang baik dirusak oleh kebiasaan yang buruk gitu. Jadi dimanapun kita berada, itu pasti akan mempengaruhi kita. Apalagi ada pepatah bijak mengatakan, kalau kau berkawan sama tukang parfum, pasti kau akan wangi. Tapi jika kau berkawan sama tukang sampah, pasti aromanya pasti bau gitu. Bau sampah ya bro. Bau sampah bro. Jadi saran saya untuk menciptakan Indonesia emas, kita harus mendekatkan diri
sama yang Maha Kuasa. Kita harus berketuhanan. Berketuhanan yang Maha Esa, bro. Iya, keren. Yang terakhir di masa-masa pandemi ini tentunya kita anak-anak muda merindukan kata-kata motivasi. Apa sih dari seorang Kevin Benaya Raja Guguk, seorang duta putra pelajar anti narkoba Sumatera Utara, virus-virus kebaikan yang ingin kau sampaikan kepada sahabat Oculus dimanapun berada? Jadi buat sobat-sobat Oculus, Bro Ensus dimanapun kalian berada, satu barang haram itu jika disalahgunakan menghabiskan 1000 generasi penerus bangsa ini. Nggak ada harapan lagi jika kamu sobat-sobat semua masuk ke dalam circle yaitu terjerumus dalam narkoba. Jadi jauhi narkoba, gali potensimu agar dirimu bisa menjadi berkat buat orang-orang banyak. Tuhan memberkati. Oke. Kevin Benaya Raja Guguk, kita telah berbincang-bincang dengan dia sekitar kurang lebih 20 menit. Dan ini kita tiba saatnya di penghujung acara. Dan kita dengar tadi Kevin bisa nyanyi, dan yang saya tahu juga dia aktif di gereja untuk melayani musik, yaitu main drum. Saat ini kita di sini ada punya gitar, kita ingin melihat Kevin bernyanyi menyumbangkan satu lagu di penghujung acara ini. Kita saksikan. Lagu ini merupakan lagu yang saya bawakan pada saat grand final pemilihan duta pelajar anti narkoba Sumatera Utara. Dan saya persembahkan juga buat teman-teman Oculus pada hari ini. Selamat mendengarkan.